Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung dengan pembelajaran jarak jauh SMK Golden untuk siswa-siswi kelas 11 OTKP. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi daripada Mapel OTK Keuangan dengan materinya yaitu kebijakan keuangan negara. Dan seperti biasa, sebelum kita melangkah ke materi, kita lihat tujuan daripada pembelajaran ini. Ya, adik-adik bisa baca sendiri ya untuk tujuan pembelajarannya. Dan baiklah, kita lihat satu persatu daripada komponen daripada kebijakan keuangan negara. Yang pertama yaitu penerimaan negara, yaitu sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, serta pinjaman pemerintah. Dari definisinya dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa secara umum sumber penerimaan negara itu terbagi ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama itu dari sektor pajak, yang kedua dari sektor non pajak, dan yang ketiga yaitu dari sektor pinjaman. Sektor pajak ini diantaranya itu seperti pajak PPN, PPNBM, PBB, pajak kendaraan, pajak reklame, dan lain sebagainya. Sementara untuk sektor non pajak itu seperti keuntungan daripada hasil operasi BUMN, retribusi, dan lain-lain. Kemudian dari pinjaman ini bisa berasal dari pinjaman dari dalam negeri seperti penjualan surat obligasi, dan pinjaman dari luar negeri seperti pinjaman kepada Bank Dunia. Berikutnya sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama pajak ya, yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat diterima atau dapat ditunjuk. Seperti pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak penghasilan, dan lain-lain. Yang kedua retribusi ya, yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Misalnya kita membayar uang langganan air minum, uang listrik, uang telepon, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu daripada pencetakan uang kertas ya. Di sini negara mempunyai kekuasaan ya, dapat menciptakan atau dapat mencetak uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah ya untuk mengganti transaksi atau digunakan dalam kegiatan transaksi. Yang terakhir itu pinjaman ya. Ini pinjaman dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Dari dalam negeri misalnya kita menggunakan surat obligasi ya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menambah dana negara, ataupun kita minjam uang dari luar negeri seperti daripada Bank Dunia ataupun dari pinjam dari negara lain. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk kebijakan penerimaan negara. Yang pertama yaitu satu dengan cara pengembangan perpajakan. Karena seperti kita ketahui bahwa sektor terbesar dari penerimaan negara itu berasal daripada pajak. Ini guna membiayai operasional negara, khususnya untuk pembangunan negara di semua bidang, guna menciptakan kesejahteraan rakyat dan bangsa. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kemudian yang ketiga, penyempurnaan sistem dan tata cara pelaksanaan pajak penghasilan ya. Ini untuk warga negara ya atau individu yang mempunyai penghasilan, ini akan dikenakan pajak selain kepada instansinya juga. Yang keempat yaitu peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai. Ini dikenakan pajak untuk barang-barang mewah ya. Jadi dikenakan namanya PPNBM. Yang kelima yaitu peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian yang keenam yaitu peningkatan penerimaan bea cukai ya, yaitu pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada barang yang diekspor ataupun diimpor, serta barang yang memiliki kriteria khusus. Yang keenam yaitu peningkatan penerimaan untuk pajak ekspor ya, yaitu pungutan atau pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada kegiatan ekspor atau pengiriman atau penjualan barang ke luar negeri.
yang kedelapan yaitu pengelolaan pinjaman luar negeri ya. Ini pinjaman yang diperoleh dari luar negeri, baik itu dari Bank Dunia maupun dari negara luar. Next, setelah kita membahas tentang penerimaan keuangan negara, sekarang kita akan bahas mengenai pengertian daripada pengeluaran negara, yaitu sebagai pengeluaran pemerintahan untuk membiayai kegiatan atau program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara fungsinya yaitu membuat atau menyusun rancangan, penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang penganggaran atau keuangan, di bidang pajak, di bidang kepabeanan dan cukai, di bidang perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan negara. Berikutnya yaitu klasifikasi daripada pengeluaran negara. Yang pertama yaitu pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang. Dalam hal ini pemerintah melakukan investasi baik di dalam negeri, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para BUMN untuk menambah modalnya dan memberikan investasi kepada pihak asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri, sehingga dengan demikian ini diharapkan nantinya akan menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi kita di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat ya, seperti ini membangun listrik, menambah daya listrik, menambah sarana rumah sakit atau kesehatan ya, membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih baik ya, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri ya. Dengan demikian ini maka akan banyak tercipta lapangan kerja ya, yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Kemudian yang keempat yaitu pengeluaran untuk penghematan masa mendatang ya. Misalnya ini dengan cara program pemberdayaan masyarakat ya. Seperti ini ada istilah utilahu, ada istilah PKH dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu pengeluaran pemberian subsidi dalam bentuk uang dan subsidi dalam bentuk barang dengan harga yang murah atau dikenal dengan istilah subsidi BBM ya. Pengeluaran dalam bentuk uang yaitu diberikan dalam bentuk kompensasi langsung ya, yaitu memberikan uang langsung kepada mereka yang berhak menerimanya ya. Dan subsidi ya, ini biasanya diberikan kepada subsidi di bidang-bidang tertentu yang memiliki atau mempunyai hajat banyak orang banyak seperti BBM ataupun listrik dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk kebijakan pengeluaran rutin. Yang pertama yaitu peningkatan efektivitas alokasi pengeluaran rutin. Di sini maksudnya pemerintah itu harus betul-betul selektif ya dalam melaksanakan pembiayaan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga apa yang dilakukan bisa tepat sasaran sesuai dengan rencana dari anggaran yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua yaitu optimalisasi belanja pegawai, di mana di sini pengeluaran rutin dipakai untuk belanja pegawai, barang dan jasa, untuk operasional perjalanan dinas, pemeliharaan dan lain-lain. Dengan kata lain bahwa pengeluaran rutin sebagian besar jumlahnya jatuh pada kesejahteraan aparatur negara atau PNS ya, sehingga di sini harus betul-betul dioptimalkan pemakaiannya. Yang ketiga yaitu pengendalian barang dan jasa, yaitu dalam hal ini pemerintah bisa melakukan pemangkasan atau pengurangan terhadap pembelanjaan yang dianggap kurang perlu dan lebih mengoptimalkan kepada pembelanjaan yang dianggap betul-betul utama atau dibutuhkan, seperti penentuan instrumen honor pegawai, dinas pegawai atau perumahan pegawai, serta bantuan sosial yang sifatnya umum dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pembatasan pemberian subsidi. Ini berkaitan dengan subsidi BBM ataupun subsidi listrik ya, terutama ini untuk industri harus dibatasi untuk subsidinya. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk kebijakan pengeluaran rutin. Yang pertama yaitu peningkatan efektivitas alokasi pengeluaran rutin. Di sini maksudnya pemerintah itu harus betul-betul selektif ya dalam melaksanakan pembiayaan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga apa yang dilakukan bisa tepat sasaran sesuai dengan rencana dari anggaran yang telah disusun sebelumnya.
Yang kedua yaitu optimalisasi belanja pegawai, di mana sini pengeluaran rutin dipakai untuk belanja pegawai, barang dan jasa untuk operasional perjalanan dinas, pemeliharaan dan lain-lain. Dengan kata lain bahwa pengeluaran rutin sebagian besar jumlahnya jatuh pada kesejahteraan aparatur negara atau PNS ya, sehingga di sini harus betul-betul dioptimalkan pemakaiannya. Yang ketiga yaitu pengendalian barang dan jasa, yaitu dalam hal ini pemerintah bisa melakukan pemangkasan atau pengurangan terhadap pembelanjaan yang dianggap kurang perlu dan lebih mengoptimalkan kepada pembelanjaan yang dianggap betul-betul utama atau dibutuhkan, seperti penentuan instrumen honor pegawai, dinas pegawai atau perumahan pegawai, serta bantuan sosial yang sifatnya umum dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pembatasan pemberian subsidi. Ini berkaitan dengan subsidi BBM ataupun subsidi listrik ya, terutama ini untuk industri harus dibatasi untuk subsidinya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan jangan lupa berikan komen di kolom yang telah tersedia, karena dengan memberikan komen berarti kalian ikut hadir dalam rangka pembelajaran materi ini. Dan jangan lupa klik like and subscribe di YouTube SMK Golden. Terima kasih. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.